Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita yang lalu. Yang lalu kita sudah membahas tentang hidrolisis garam, di mana garam itu merupakan sisa basa dan sisa asam yang bergabung membentuk nanti garam. Ya, sisa asam itu ada dua, sisa asam kuat, sisa asam lemah. Sisa basa juga ada dua, sisa basa kuat dan sisa basa lemah. Seperti yang ada tampil di layar ini sudah dicontohkan dan yang lalu juga sudah kita bahas. Misalnya ada garam NaCl. Ini termasuk dari komponen apa? Kalau dia Na berasal dari basa kuat, ini kan golongan 1A. Cl berasal dari asam kuat, yaitu di antara 6 asam kuat yang ada. Jadi dia basa kuat dan asam kuat. Penyusun garam NaCl, maka nih garam disebut dengan netral kalau dia kuat dengan kuat. Kemudian kalau dia begitu juga ya dengan K2SO4 basa kuat dan asam kuat. Ada garam yang terdiri dari basa kuat asam lemah, misalnya NaCH3COO atau nanti sering juga disebut CH3COONa ya. Ini Na-nya dari basa kuat ya, CH3COO-nya dari asam lemah. Karena di sini basanya basa kuat, maka dia pH-nya di atas 7 atau bersifat basa. Contoh lain adalah CaCO3 ya, ini yang lalu sudah kita bahas. Misalnya dari basa lemah asam kuat, misalkan NH4Br. NH4 dari basa lemah, Br dari asam kuat. Nah, ada yang kedua-duanya lemah ya, Fe3PO4 2 kali Fe-nya dari basa lemah, PO4-nya dari asam lemah, sama-sama lemah. Nah, ini ringkasan dari sifat-sifat 4 macam garam yang ada, yaitu dari basa kuat asam kuat, basa kuat asam lemah, basa lemah asam kuat, dan basa lemah asam lemah. Nah, ini rumus hidrolisisnya. Kemarin rumus pH-nya, kalau dia basa kuat asam lemah, rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M garam. Kalau dia basa lemah asam kuat, maka dia rumusnya H positif sama dengan akar KW per Kb dikali M garam. Kalau dia basa lemah asam lemah, rumusnya H plus sama dengan KW per Kb dikali dengan Ka ya, di mana KW adalah 10 pangkat min 14. Kemudian ada istilah lain yaitu KH ya, kemarin sudah kita bahas juga sekilas KH. KH itu adalah konstanta hidrolisa atau konstanta hidrolisis. Nilai Ka sama dengan KH sama dengan KW per Ka atau KH sama dengan KW per Kb ya. Jadi bisa kita ganti KW per Ka atau KW per Kb menjadi KH. Dan M garam itu adalah banyaknya garam dalam mol garam per volumenya ya, mol garam per volume. Nah, hari ini kita membahas sedikit tentang reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis. Jadi yang mengalami reaksi hidrolisis itu ada dua ya. Yang mengalami reaksi hidrolisis ada dua. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis terjadi pada yang namanya sisa basa ya, sisa basa lemah ya. Jadi kalau sisa basa lemah direaksikan atau mengalami hidrolisis, ini ditambah 2O ya, ditambah 2O, maka dia nanti akan menghasilkan di sini akan menghasilkan kalau ini sisa basa lemah berarti akan menghasilkan asam konjugasi ya, akan menghasilkan asam konjugasinya. Asam konjugasinya ditambah dengan OH- ya, ditambah OH-. Sementara nanti ketika sisa asam lemah, karena kan kemarin hidrolisis terjadi pada yang lemah, jadi bisa basa lemah, sisa basa lemah atau sisa asam lemah. Nah, ditambah dengan H2O ditambah dengan air, maka dia akan menghasilkan basa konjugasi ya. Basa konjugasinya ditambah dengan H3O positif ya. Jadi kalau ada istilah di sini adalah OH negatif. OH negatif ini artinya menunjukkan
reaksi tersebut menghasilkan larutan yang bersifat basa. Sementara kalau dia H3O positif, H3O positif itu sama dengan H positif sebenarnya. Ya, sama dengan H positif berarti dia adalah asam. Berarti dia asam. Nah, di sini contoh misalkan ya. Tuliskan reaksi hidrolisis, misalnya seperti itu ya. Tuliskan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis yang terjadi. Hidrolisis yang terjadi pada garam berikut. Pada garam berikut. Nah, yang pertama terjadi pada NaCl. Nah, bagaimana cara membuat reaksi hidrolisis terhadap NaCl? Kita perhatikan dulu sisa basa dan sisa asamnya. Jadi kan kalau NaCl ini dia kita pisahkan, berarti dia adalah Na positif dengan Cl negatif, gitu kan? Na positif dengan Cl negatif. Nah, reaksinya adalah Na positif ditambah dengan H2O. Kemudian Cl negatif ditambah dengan H2O. Nah, setelah itu baru kita identifikasi. Na positif ini adalah sisa basa apa? Na positif adalah golongan 1A. Berarti dia sisa basa kuat, ya. Di sini Bapak tuliskan di bawahnya basa kuat. Sementara Cl negatif termasuk yang 6. Yang 6 dari basa asam kuat, Cl negatif. Maka dia adalah asam kuat. Karena dia kuat-kuat, sementara yang bereaksi adalah yang lemah, maka yang ini tidak mengalami reaksi. Atau reaksinya tak ada, tidak mengalami hidrolisis. Nah, gitu ya. Jadi kalau kuat-kuat tidak mengalami hidrolisis. Kemudian yang kedua, garamnya adalah CH3COO-Na. CH3COO-Na. Kita pisahkan ionisasi, ya. CH3COO ini satu ion sendiri, Na satu ion sendiri. Jadi CH3COO ditambah dengan Na positif. Na itu positif ya, berarti CH3COO-nya negatif, ya. Setelah itu kita identifikasi CH3COO berasal dari mana? CH3COO bukan masuk yang 6. Dia masuk asam lemah. CH3COO masuk lemah. Na dari golongan 1A adalah basa kuat. Jadi ini adalah asam lemah dan basa kuat. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi? Reaksi yang terjadi adalah CH3COO-nya karena dia lemah mengalami reaksi. Ya, CH3COO ini adalah min, ya, sisa asam lemah. Kalau ditambah dengan H2O jadinya adalah asam konjugasinya. Asam konjugasinya apa? Asam konjugasi dari CH3COO adalah ketambahan 1 H positif. Jadi CH3COOH. Ya, ditambah dengan apa? OH minus sesuai dengan persamaan reaksi yang di atas. Nah, kalau dia si Na positifnya bagaimana, Pak? Dari basa kuat dengan H2O, karena dia kuat tidak mengalami reaksi. Ya, jadi tidak mengalami reaksi. Kemudian kita coba lagi contoh yang ketiga. Umpamanya garamnya adalah NH4Cl. NH4Cl ini kita pisahkan. Kita pisahkan NH4 dan Cl. Kalau kita pisahkan berarti jadinya NH4 itu positif ditambah dengan Cl negatif. NH4 merupakan sisa dari basa lemah. Cl negatif adalah sisa asam kuat. Maka reaksinya bagaimana? NH4 positif. Kalau sisa dari basa lemah, itu terbalik ya tadi ya. Sisa basa lemah ditambah dengan H2O. Nah, jadi ini terbalik nih. Terbalik berarti ini harusnya reaksinya adalah sisa basa lemah, ya.
sisa asam lemah, sisa basa lemah, jadinya asam konjugasi. Bukan, kebalik. Sisa asam lemah, jadinya asam konjugasi. Sisa basa lemah, jadinya basa konjugasi. Ya. Jadi NH4 positif tambah 2O. Karena dia ada sisa basa lemah, jadi tambah 2O itu menghasilkan basa konjugasinya. Basa konjugasi dari NH4 plus apa? NH3. Kan kalau basa konjugasi kan kekurangan 1 ya. Ditambah dengan apa? H3O positif. Bersifat asam ya. Kemudian si Cl negatifnya dengan H2O tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena dia asam kuat. Berikutnya yang keempat, contoh garamnya adalah NH4CN. NH4CN. NH4CN kalau kita pisahkan ionisasi, dia menjadi NH4 dan CN. NH4 itu kation yang bermuatan positif, NH4 positif, CN itu negatif ya. Lihat lagi kembali tentang ionisasi. Kita identifikasi NH4 bukan 1,2 berarti dia adalah basa lemah. CN bukan masuk yang asam kuat yang 6 berarti dia asam lemah. Berarti masing-masing mengalami reaksi karena sama-sama lemah. NH4 positif sisa basa lemah ditambah dengan H2O menghasilkan basa konjugasinya. Basa konjugasi dari NH4 adalah NH3 ditambah dengan H3O positif. Kemudian kalau dia CN negatif ditambah dengan H2O, maka dia jadinya itu adalah sisa asam lemah berarti menjadi asam konjugasi. Asam konjugasi dari CN- adalah HCN ditambah dengan OH negatif. Nah, inilah reaksi untuk yang kuat-kuat ya. Nah, coba nanti kalian perhatikan ada soal kita di nomor di buku LKS kalian itu ya, di buku LKS kalian itu ada latihan ya di halaman di halaman 14 ya. Coba kita simak halaman 14 LKS. Di sana dikatakan persamaan hidrolisis nomor 43. Ya. Persamaan hidrolisa suatu senyawa dinyatakan sebagai berikut ya. Persamaan reaksinya diketahui itu CN- ditambah dengan H2O ya menjadi apa? HCN ditambah dengan OH negatif. Seperti itu ya. Rumus garam yang mengalami hidrolisis berarti persamaan hidrolisis tersebut adalah. Jadi garamnya yang mana? Nah, pertanyaannya garamnya yang mana? Apakah yang A? Yang A itu adalah NH4CN. NH4CN. Atau yang B? Yang B adalah CH3CN. CH3CN. Yang C adalah MgCN 2 kali. MgCN dalam kurung 2 kali. Yang D adalah NaCN. NaCN. Dan yang E adalah FeCN. FeCN 5 kali. FeCN 5 kali. Nah, kita cek di sini mana yang merupakan garam yang termasuk garamnya yang reaksinya seperti ini. Nah, kita lihat CN ini, CN ya merupakan apa? Sisa dari asam lemah. Nah, sisa dari asam lemah. Kalau reaksinya cuma CN saja, berarti pasangannya dengan basa kuat. Ya, artinya basa kuatnya kan nggak terjadi reaksi.
Ini kan hanya reaksi dari sisa asam lemah. Berarti garamnya garam yang mana? Garam yang berasal dari basa kuat dengan asam lemah. Kalau asam dalam pertanyaannya reaksinya yang terjadi 2, pada basa juga terjadi reaksi, maka berarti basa lemah asam lemah. Ini kan reaksinya cuma CN doang, berarti yang basanya itu adalah basa kuat. Ya, yang basa kuat. Mana dia? Kita lihat NH4CN ini contoh di atas tadi. Basa lemah asam lemah. Ya, kalau CH3CN ini adalah asam lemah. CH3 ini basa lemah. Sama ya. MgCN. Nah, ini basa kuat asam lemah. NaCN, Na golongan 1, basa kuat asam lemah. Ini asam lemah, basa lemah, ya, kemudian asam lemah. Nah, jadi kemungkinan jawabannya itu untuk soalnya adalah C dan D. 2. Jadi kemungkinan jawabannya ada 2. Kemudian kita lihat nomor 45. Ya, di LKS nomor 45. Di antara garam-garam berikut yang mengalami hidrolisis total. Nah, pertanyaannya garam yang hidrolisis total. Garam yang hidrolisis total. Hidrolisis total. A. Pilihannya ya. NaCl. B. NH4Cl. C. KNO3. D. NaCH3COO. CH3COO. E. NH4CH3COO. NH4CH3COO. Nah, sekarang kita identifikasi, kenali. Yang hidrolisis total itu yang mana? Yang dua-duanya sisa dari yang lemah. Sisa basa lemah dan sisa asam lemah. Na sisa basa kuat. Cek lagi ya nanti ya. Cl sisa asam kuat. NH4 sisa basa lemah. Cl sisa asam kuat. K sisa dari basa kuat. NO3 sisa dari asam kuat. Na sisa dari basa kuat. CH3COO sisa dari asam lemah. NH4 sisa dari basa lemah. CH3COO sisa dari asam lemah. Yang hidrolisis total adalah yang kedua-duanya lemah. Jadi jawabannya E. Contoh lagi. Nomor 38. Perhatikan ya di LKS nomor 38. Garam di bawah ini yang jika dilarutkan ke dalam air bersifat basah. Garam yang bersifat basah. Garam yang bersifat basah. A. Na2SO4. B. NaCl. C. KCl. D. NH4Cl. E. Berarti CH3COO-Na. Nah, garam yang bersifat basah. Ingat yang lalu garam yang bersifat basah yang mana? Garam yang bersifat basah adalah yang basa kuat asam lemah. Basa kuat asam lemah. Ayo kita cek lagi. Na dari golongan 1A basa kuat. SO4 dari yang 7, yang 6 asam kuat. Na adalah basa kuat. Cl asam kuat. K basa kuat. Cl asam kuat. NH4 basa lemah. Cl asam kuat. CH3COO Na asam lemah. Na basa kuat. Nah, ingat yang bersifat basah yang berasal dari basa kuat
asam lemah. Basa kuat asam lemah. Berarti jawabannya yang entok. Nah, gitu juga nanti nomor 40 ya. Nomor 40 nanti coba cari nomor 40 mana yang garam yang pH-nya di atas 7. Pertanyaannya garam yang pH-nya di atas 7. Kalau di atas 7 ini sifatnya apa? Basa. Berarti pertanyaannya mana garam yang bersifat basa. Berarti sama pertanyaannya dengan nomor 38. Ya, nanti coba dicari sendiri. Oke. Nah, berikutnya ini video kita agak panjang. Kita akan lanjut kepada bagaimana menghitung pH. Ya, kita contoh-contoh menghitung pH hidrolisis. Contoh-contoh menghitung pH hidrolisis garam. Misalnya kita lihat di situ soal di nomor 1 aja ya, atau 2 soal nanti. Misalnya di LKS ya. Contohnya di LKS, coba perhatikan. LKS itu masih halaman 14. Halaman 14. Ini nomor 14, ini nomor 47. pH 100 ml 100 ml dari larutan NH4Cl. Nah, 4Cl 0,1 molar. Kb sama dengan 10 pangkat minus 5. 1 10 pangkat minus 5. Ya, berapakah pH-nya? Jadi yang ditanya pH-nya ya. Nah, kita lihat dulu di sini garamnya ini garam apa? NH4. NH4 ini adalah garam yang berasal dari basa lemah. Cl adalah garam dari asam kuat. Nah, kalau dia basa lemah asam kuat, apa rumusnya? Rumus pH-nya basa lemah asam kuat. Basa lemah asam kuat rumusnya H positif. Ya, H positif Kw per Kb dikali M garam. Ya, karena di sini gampangnya ya, karena di sini adalah asamnya asam kuat. Nah, berarti rumusnya H positif gitu. Jadi rumusnya apa? Rumusnya H positif karena dia asam kuat. Nah, kemudian dia pasti Kw gitu. Nah, yang diketahui apa? Kb. Berarti Kw per Kb dikali M garam. Molaritas dari garamnya NH4Cl. Nah, ini diakarkan. Sama dengan Kw tadi nilainya 10 pangkat min 14. Kb-nya 10 pangkat minus 5. M garamnya 0,1. Diakarkan 0,1 10 pangkat min 1. 10 min 1 sama 10 min 14 berarti 10 min 15. Berarti 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 diakarkan jadi 10 pangkat min 5. Ya, 10 pangkat min 5. Nah, kalau H positifnya 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5, berarti pH-nya sama dengan min dari logaritma pangkatnya ini. 10 pangkat minus 5, minus 5 berarti di 5. pH-nya di 5. Jadi nomor 47 itu jawabannya dodol. Yang D. Ya. Satu lagi ya. Masih tentang hidrolisis garam. Nomor 69. LKS halaman 17. Nomor 49. 69, 69. 10 ml ya, 10 ml. Jadi volumenya sama dengan 10 ml ya. Larutan CH3COOK. CH3COOK.
pH-nya ya MR-nya diketahui. MR sama dengan 98. Kemudian pH-nya 9. pH sama dengan 9. Kemudian Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Pertanyaannya CH3 yang terdapat dalam volume 500 liter larutannya adalah. Nah, ini tadi di sini volume yang ini adalah volume larutannya. Ya, volume larutannya ini. Jadi ini kita hapus volume larutannya ini. Yang ditanyakan adalah pada volume yang ditanyakan aja, yaitu CH3COK yang terlarut dalam 500 ml. Jadi volumenya 500 ml. Gitu ya. Nah, berapakah masanya gitu kan? Pertanyaannya berapakah gram dari CH3COOK. Sekarang kita lihat ya di sini CH3COOK itu adalah garam yang bersifat basa karena pH-nya 9 di atas 7. Kemudian ini adalah asam lemah. CH3COO itu adalah asam lemah, K itu adalah basa kuat. Maka untuk mencari gram kita hubungkan sama MR dan juga volume ya. Jadi nanti gramnya ini akan kita dapat kalau kita dapat molaritasnya. Ya, yang lalu sudah saya kasih tahu bahwa molaritas itu mol per volume atau gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, jadi nanti di sinilah kita temukan gramnya itu dari rumus ini. Nah, M-nya itu adalah dari rumus pH. Ya kan? Karena di sini adalah Ka ya, dan dia basa kuat asam lemah, berarti yang kuat adalah basa, jadi rumusnya OH min basa sama dengan Kw per Ka kali M garam. Nah, di sini muncul dapat gramnya, yaitu dihubungkan sama M. Oke. Nah, sekarang kita masukkan OH-nya. Kalau pH-nya 9 ya, kemarin ya, pH 9. Berarti pOH berapa? Berarti pOH 14 kurang pH. Ya kan? 14 dikurang 9 berarti sama dengan 5. Kalau pOH-nya 5, OH-nya berapa? OH-nya 10 pangkat min pH. 10 pangkat min pOH berarti 10 pangkat min 5. Berarti OH-nya 10 pangkat min 5. KW berapa? KW 10 pangkat min 14. Per M Ka ya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali M garam. Oke. Nah, ini kan pangkat ya kan? Akar. Jadi supaya akarnya hilang, yang kiri jadi kuadratkan aja. Seperti ini kan dalam matematika ya. Jadinya ini habis nih. 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 14, tinggal 10 pangkat min 9. Min 9 ya. Ini jadinya 10 pangkat min 10 ya kan? Sama dengan 10 pangkat min 9 per 2 sama dengan 10 pangkat min 9 per 2 dikali M garam. Nah, ini min 9 dan min 10 habis, tinggal 10 pangkat min 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan M garam. Jadi M garamnya sama dengan 0,2 M. Oke, baru masukkan ke gram. Ya, M-nya 0,2, ini langsung masukkan rumus ya. Karena gramnya ditanya, MR-nya adalah 98 dikali dengan 1000 per volume yang dipakai untuk membuat larutan 500. 1000 bagi 500 2 sama 0,2 tinggal 0,1. Ini tinggal 1. Berarti 0,19. Gramnya adalah 9,8 gram. Ya, 9,8 gram. Jadi jawabannya dodol. Demikian, terima kasih. Yang belum mengerti silahkan ditanyakan.